Di kedalaman Departemen Prajurit, semburan roh tirani terus berkomunikasi. Kalau begitu, kita tidak usah ikut campur. Tetap awasi dan biarkan mereka bertarung. Pernahkah Anda melihat itu? Qin Chen ini juga sangat terukur. Meskipun dia menekan orang dan bahkan menyempurnakan aturan, dia tidak membunuh siapapun. Dia jelas cerdik. Karakter seperti itu, kita jangan sampai gegabah memusuhinya. Bagaimanapun, dia adalah putra suci dari divisi pemurnian. Jika kita orang tua dari divisi prajurit turun tangan, kita akan dibenci oleh orang lain. Ya, biarkan saja. Tapi aku tidak menyangka arogan seperti itu muncul dari divisi pemurnian kali ini, bahkan Murongtian bisa ditekannya. Tidak heran para tetua akan mengangkatnya sebagai murid utama. Pada saat ini, Qin Chen dan Murongtian telah sepenuhnya membagi kemenangan dan kekalahan. Murongtian berlutut di tanah dan ditekan oleh segel. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan terus berjuang keras, tetapi dia tidak bisa bangun. Murongtian sudah sangat marah sehingga wajahnya mengeluarkan asap, seolah akan meledak kapan saja. Di atas langit, keturunan Kaisar Barat, Fu Zixi, melihat pemandangan ini, dan wajahnya juga menunjukkan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan mengalahkan Murongtian seperti ini, hampir tanpa mengeluarkan sedikit usaha. Awalnya, dia dan Murongtian bekerja sama untuk menekan Qin Chen, tetapi setelah melihat langkah pertama Murongtian, Fu Zixi berada dalam martabat putra Santo Tua. Dia tidak bergabung dengan Murongtian untuk berurusan dengan pendatang baru, dan melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Pada saat ini muncul di hati Fu Zixi ingin pergi dari sini. Apakah Anda ingin pensiun? Ucap Qin Chen sepertinya merasakan kegelisahan Fu Zixi, dan tiba-tiba berbalik. Matanya terkunci pada Fu Zixi lalu berkata, meskipun apa yang Anda lakukan tidak sekurang ajar Murongtian ini, itu juga dosanya sangat keji, karena telah berani mengingini bawahan tuan muda ini. Jangan berpikir bahwa Anda tidak menyebabkan kesalahan besar. Segeralah berlutut, selama Anda berlutut untuk mengakui kesalahan Anda kepada Qingling dan yang lainnya, maka kesalahan ini akan dihapuskan. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Anak ini berbicara begitu keras dan terlalu mendominasi. Dia bahkan menyuruh putra suci tua dari Departemen Prajurit berlutut dan mengakui kesalahannya. Fu Zixi berkata, Yang Mulia, saya tidak tahu bahwa ketiga orang ini adalah bawahan Anda. Betapa tersinggungnya Anda sebelumnya. Sungguh ini tidak disengaja. Saya hanya meminta Anda untuk memberikan wajah, dan melepaskan bawahan saya. Fu Zixi ini dapat menjamin bahwa di masa depan, orang-orang saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Kata Fu Zixi dengan suara yang dalam. Qin Chen mencibir dan menatap Fu Zixi. Fu Zixi ini berpikir dia akan bisa lepas hanya dengan beberapa kata seperti ini. Setelah menyelamatkan muka, masalahnya selesai. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Apa yang dia pikirkan tentang Qin Chen? Tatapan Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, berlutut kataku, dan akui kesalahanmu, mungkin tuan muda ini bisa melepaskan kesalahan masa lalu, jika tidak, tuan muda ini akan melakukannya sendiri. Jika saya melakukannya, Anda tidak akan memiliki ruang untuk bermanuver. Ketika saatnya tiba, Anda akan terluka atau hukum Anda akan dihapuskan. Jangan salahkan anak buahku karena tidak simpatik. Semua orang terkejut dan tercengang. Setelah membuat Murongtian berlutut, dan menyebabkan masalah besar, itu masih belum cukup untuk menerimanya, belum lagi Fu Zixi sudah mengakuinya, tapi sekarang, Qin Chen tetap memaksa Fu Zixi berlutut dan mengakui kesalahannya. Seberapa besar kesombongan ini? Wajah Fu Zixi cemberut, dan dia berkata dengan dingin, aku bisa berhenti mengganggu orang-orangmu, tapi terlalu berlebihan untuk memintaku berlutut. Jika Anda tetap melakukan ini artinya Anda telah menyinggung semua jenius Departemen Seni Bela Diri saya. Jawab Fu Zixi menatap Qin Chen. Qin Chen tersenyum dingin, melangkah keluar, dan tangan guntur besar tiba-tiba bergerak, bergemuruh, seperti cahaya guntur yang bergetar,
berubah menjadi jaring guntur, dan menekannya dengan gila ke arah Fu Zixi. Yang mulia, saya adalah keturunan Kaisar Barat kuno, anggota keluarga Fu dari Guanghan Mansion. Anda dapat menghina saya, tetapi Anda tidak dapat menghina darah keluarga saya. Anda dapat membunuh saya, tetapi jika Anda ingin saya berlutut, itu sama sekali tidak bisa saya tolerir. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Fu Zixi meraung, dan di belakangnya, sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul, seperti seorang kaisar dunia. Ini adalah bayangan Kaisar Barat kuno. Fu Zixi menunjukkan keahliannya yang unik dari Kaisar Barat. Kekuatan bayangan raksasa itu kemudian menggunakan jari untuk menerobos serangan Qin Chen. Qin Chen berkata, "Huff, dasar iblis jahat yang merampok murid perempuan dan mengaku memiliki darah kaisar. Jika Anda benar-benar keturunan Kaisar Barat kuno, maka darah Kaisar Barat akan terkontaminasi oleh Anda. Tuan muda ini akan membersihkan wajah Kaisar Barat yang telah kamu kotori." Tangan Qin Chen terbuka lebar, dan cahaya guntur yang tak terbatas meledak, menutupi langit, dan menutupi Fu Zixi. Di bawah tekanan kekuatan ini, jari-jari Kaisar Barat emas membuat suara berderak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di jari itu. Akhirnya, jari Kaisar Barat meledak. "Sialan, Kaisar Barat menjelajahi naga, tidak ada bayangan." Teriak Fu Zixi bergerak, dan seluruh orang itu tampak berubah menjadi naga pengembara emas, berkedip dalam kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Ini adalah Dava bayangan Kaisar Barat. Menurut rumor, keterampilan tubuh Kaisar Barat kuno memang luar biasa, dan dia mengendalikan tubuh yang melawan langit. Begitu ditampilkan, bentuk tubuhnya seolah berada di antara nyata dan ilusi. Dengan mengandalkan kekuatan magis ini untuk melakukan perjalanan di surga, menghindari banyak krisis dan perburuan, dan menjadi generasi hegemoni. Fu Zixi layak menjadi putra Santo veteran. Dengan segala cara, dia benar-benar bisa melarikan diri. Sepertinya terakhir kali dia bertempur dengan Murong Tian, dia belum menunjukkan kekuatan magis terkuatnya ini. Ucap banyak murid terkejut. Qin Chen melambaikan tangannya yang besar ke bawah, dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Dia tiba-tiba mencibir, "Apakah kamu lari?" Kemudian dia melambai dengan penuh semangat ke cakrawala yang jauh. "Ditemukan, mati untukku," ucap Qin Chen mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan menebasnya dengan itu. Dia menebas ke arah kekosongan, dan kemudian tiba-tiba, sebuah lorong seperti badai luar angkasa muncul. Di tempat riak itu, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di kehampaan. Di kehampaan yang jauh, sebuah jeritan terdengar. Saat berikutnya, sesosok jatuh dari lubang hitam. Itu adalah Fu Zixi yang terluka oleh Qin Chen di udara. Qin Chen mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan meraihnya. Kemudian Fu Zixi ditangkap seperti ayam. Kekuatan yang kuat menekan Fu Zixi, menyebabkan Fu Zixi berlutut tiba-tiba di depan Qin Chen. Putra suci veteran Fu Zixi baru saja berlutut di tanah seperti ini, wajahnya memerah, jubahnya koyak, dan darah menetes. Dia meraung dengan panik, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen, tapi itu tidak berguna. Di bawah kekuatan kuno Qin Chen, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seperti Murong Tian, dia juga berlutut di tanah dan menjadi bahan tertawaan di mata semua orang. "Apa itu Dava bayangan Kaisar Barat? Biarkan saya melihatnya," ucap Qin Chen menekan tangan besarnya di kepala Fu Zixi, dan Fu Zixi tiba-tiba berteriak dan meraung. Di tubuhnya, serangkaian hukum dan aura melonjak, dan kekuatan garis keturunan berubah menjadi kekuatan hukum asli, yang beredar liar. Ketakutan muncul dari lubuk hati Fu Zixi. Di bawah mata Qin Chen yang mengintip, dia tampaknya tidak memiliki rahasia untuk disembunyikan, dan semua jelas berada di bawah mata Qin Chen. Ini menarik. Ini adalah kombinasi dari makna mendalam dari kekosongan dan makna mendalam dari bayangan. Kedua kekuatan hukum bergabung untuk menghasilkan efek virtual. Gumam Qin Chen, dan tubuhnya mulai menjadi kabur, samar-samar,
seolah-olah antara kenyataan dan ilusi, dan itu sangat mirip dengan teknik Dava bayangan Kaisar Barat yang digunakan Fu Zixi sebelumnya, bahkan lebih dalam dan lebih kuat. Di kedalaman Departemen Prajurit, banyak tetua top berseru, metode seperti itu tidak pernah terdengar. Bagaimana Qin Chen bisa memahaminya secara sekilas? Setelah menyimpulkan Dava bayangan Kaisar Barat, Qin Chen melepaskan tangannya dan berkata sambil mencibir, "Kalian berdua, akui saja kesalahan kalian di sini. Ketika Anda mengakuinya, maka Anda bisa pergi." Ucap Qin Chen ingin kedua orang suci yang hebat ini berlutut di sini. Apa asal-usul orang ini? Itu benar-benar membuat kedua putra suci hebat itu berlutut. Dengan kekuatan seperti itu, dia pastilah sosok kelas tertinggi dalam Tiangong. Kalau begitu, tidak buruk untuk dapat mencari muka pada kakak senior Cimei, atau Ao Qingling, Qin Tingting, dan lainnya. Anak ini pasti memiliki latar belakang yang besar. Bisik banyak murid divisi prajurit. Qin Chen membuat prestise dan benar-benar menegaskan citra tak terkalahkan di benak banyak murid. Tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi, dan bahkan banyak murid dari Departemen Seni Bela Diri ingin menjilatnya, mendapatkan suaka, dan menjadi pengikutnya. Qin Chen berkata, "Cimei, kamu tetap tinggal di sini untukku. Saya akan kembali ke rumah gua untuk memahami misterinya. Adapun Lin An, kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih telah memimpin jalan." Ucap Qin Chen memberi perintah pada Cimei dan Lin An, lalu berbalik dan membawa ketiga Ao Qingling kembali ke gua. Lin An berkata, "Senior, terima kasih, merupakan suatu kehormatan bagi murid ini untuk dapat melayani senior." Kulit kepala Lin An mati rasa karena kegembiraan, dan dia buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. Itu adalah berkah baginya. Qin Chen mengabaikan murid-murid lainnya, mengangguk, memimpin Ao Qingling ke dalam gua, dan menghilang di mata semua orang. "Chen kecil, kamu membiarkan Murong Tian Shengzi berlutut di sini, apakah ini agak berlebihan? Bagaimanapun, ini adalah Departemen Prajurit. Jika para penatua mengetahuinya, Anda mungkin berada dalam masalah besar, dan pasti akan ada seorang penatua untuk maju dan menyelamatkan mereka. Pada saat itu, Anda akan memprovokasi beberapa musuh besar, dan seluruh Departemen Prajurit." Begitu Ao Qingling dan ketiganya memasuki gua, mereka khawatir dan berkata pada Qin Chen. Qin Chen tersenyum dingin dan berkata, "Kamu pikir para tetua ini tidak tahu apa yang dilakukan Murong Tian dan yang lainnya? Saya berdiri di sini hari ini untuk memberi mereka sinyal. Biarkan mereka berlutut di sini, saya juga ingin melihat siapa yang ada di belakang Murong Tian. Saya tidak punya waktu dengan mereka. Saya hanya mengambil kesempatan ini untuk membuat Murong Tian berlutut di sini. Dan saya tidak percaya orang-orang di belakangnya tidak akan muncul. Ketika saatnya tiba, itu akan diselesaikan bersama." Jawab Qin Chen menjelaskan. "Jadi kamu masih punya rencana seperti itu?" Ucap Ao Qingling dan yang lainnya terkejut. "Kalau tidak, bagaimana menurutmu?" Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kita tidak menyelesaikannya kali ini, pasti akan ada masalah di masa depan, karena saya telah menjadi murid utama dari divisi pemurnian. Dan pasti akan pergi ke tempat berbahaya untuk berpartisipasi dalam sebuah pengalaman. Sebelum saya pergi, saya harus menyelesaikan semuanya. Kalau tidak, ketika saya pergi, seseorang pasti akan merepotkan Anda lagi." Kata Qin Chen. "Berpartisipasi dalam pengalaman?" tanya Ao Qingling. "Ya, saya tidak tahu spesifiknya, tetapi sejauh yang saya tanyakan, pengalaman kali ini tidak sepele. Dan juga sangat penting dan berbahaya. Tidak hanya Tianzuo Guanghan Mansion, dan beberapa pasukan top di sekitarnya, tetapi juga yang lainnya. Beberapa pasukan tingkat Master Suci juga berpartisipasi, dan ini sangat penting." Jawab Qin Chen mengangguk. Ao Qingling dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran lalu berkata, "Itu sangat berbahaya. Kalau begitu kita harus pergi juga." "Tidak mungkin," kata Qin Chen menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan, "Kamu terlalu lemah. Selain itu,
Anda harus tinggal di Guanghan Mansion dan melakukan sesuatu untuk saya untuk mendirikan cabang pavilion Cendi. Ngomong-ngomong, aku di sini untuk membawamu pergi. Jika Anda tetap tinggal di Departemen Seni Bela Diri, tidak akan ada masa depan, sumber daya yang diperoleh biasa saja, dan saya punya cara untuk membiarkan Anda mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ao Qingling buru-buru berkata, tapi Sao Chen, Anda membutuhkan seseorang untuk mengurus kehidupan sehari-harimu. Hehe, aku sudah ada yang mengurus, jawab Qin Chen. Ketiga Ao Qingling menunjukkan tatapan waspada. Pada saat ini, mereka bertiga waspada seolah-olah mereka telah melihat musuh alami. Suara menggoda terdengar, dan kekosongan tiba-tiba melintas di sekitar Qin Chen. Saat berikutnya, sosok menawan berjalan keluar dari kehampaan. Ini adalah seorang wanita cantik, dan dia tersenyum dengan kekuatan pesona alami. Ao Qingling dan ketiganya hanya merasa bahwa wanita di depan mereka begitu cantik sehingga mereka mabuk, seolah-olah mereka rela mati sekarang. Kamu siapa? Ucap mereka bertiga berkata dengan waspada. Permusuhan muncul di mata mereka, dan hati mereka terkejut. Sao Chen, wanita ini memiliki pesona, kamu harus berhati-hati. Ao Qingling dengan tegas berkata. Qin Tingting dan Li Wanshui juga menunjukkan permusuhan yang kuat, yang merupakan pengekangan alami antara wanita. Chen Sisi tertawa dan berkata, Sao Chen, ketiga bawahanmu memang agak menarik. Qin Chen berkata, Sisi, mengapa kamu keluar? Ini adalah Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi. Kamu harus waspada terhadap orang kuat yang memata-matai Anda. Sao Chen, jangan khawatir, kecuali itu seorang guru suci, tidak akan ada orang lain yang bisa mendeteksi keberadaanku. Jawab Chen Sisi tersenyum dan berkata, jika aku tidak keluar, bagaimana jika kamu diculik oleh wanita lain? Chen Sisi tertawa kecil dan memeluk Qin Chen, sambil melihat ketiga wanita di depannya yang masih tercengang. Apakah kamu wanita yang Tuan Muda Chen cari selama ini? Tiba-tiba, mereka bertiga sepertinya memikirkan sesuatu, dan mereka semua menunjukkan kepahitan. Qin Chen memang telah lama mencari seseorang, dan mereka secara alami tahu bahwa tidak ada lagi tempat parkir kosong di hati Qin Chen. Qin Chen berkata, oke, aku sudah memilih hadiah untuk kalian semua. Suasana di pengadilan membuat Qin Chen sangat sakit kepala, dan dia hanya bisa mengeluarkan beberapa harta karun yang telah ditukarkan dari kuil harta karun. Melihat hadiah itu, mata Ao Qingling berbinar dan mereka semua tidak bisa menahan rasa gembira. Sao Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah mengutak-atik sebentar, Ao Qingling dan yang lainnya terus bertanya. Jangan khawatir, kamu baru saja ditugaskan ke gua ini. Energi suci surga dan bumi di sini cukup bagus. Di bagian bawah gunung 9 matahari Sengsuan, ada urat suci surgawi. Pertama-tama telan nafas dari urat suci ini dan konsolidasikan. Dan saya tidak tahu siapa di belakang Murongtian. Saya juga perlu mengkonsolidasikan basis kultivasi saya sesegera mungkin. Mata Qin Chen berkedip, semua jenis informasi sedang dihitung dan disimpulkan. Dia harus memiliki kepercayaan penuh. Segera, Ao Qingling dan yang lainnya memasuki cakram giok Universe Good Fortune. Tiba-tiba, kekuatan aturan waktu tanpa akhir mengalir masuk, dan waktu dipercepat. Ketiga Ao Qingling melihat sekeliling dengan kaget, dan kekuatan aliran waktu yang dipercepat mengejutkan mereka semua. Ini adalah harta suci Tuan Muda ini, yang dapat mempercepat waktu. Kecuali hanya beberapa orang, tidak ada orang luar yang tahu. Anda harus memperbaiki rantai di sini terlebih dahulu, mengkonsolidasikan basis kultivasi, dan berusaha untuk menerobos basis kultivasi puncak awal Tiansheng sesegera mungkin. Ucap Qin Chen tidak khawatir bahwa Ao Qingling dan yang lainnya akan menceritakan rahasianya,
karena mereka bertiga telah menerima sumber sihir pohon iblis 10.000 alam, dan tidak mungkin mengkhianati Qin Chen. Karena di bawah pengaturan Qin Chen, jika seseorang berani menyerang mereka dengan pencarian jiwa, maka mereka tidak akan dapat menangkap informasi tentang cakram giok keberuntungan alam semesta, karena informasi ini terhapus dalam jiwa ketiganya. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen datang ke pohon iblis 10.000 alam. Dia duduk bersila, spar transparan muncul di tangannya, itu adalah spar waktu. Qin Chen berpikir, tentu saja, saya harus membuat beberapa persiapan. Saya belum menyerap api jiwa yin dan yang, dan istana awan ungu. Saya dapat merasakan bahwa harta ini sangat ajaib. Jika saya dapat sepenuhnya memahaminya, itu akan baik bagi saya dalam hal api. Peningkatan akan sangat membantu, tetapi sayangnya, ini hanya salinan. Jika saya tidak salah menghitung, prototipe Zixiao Do Ulu Gong pasti merupakan harta karun tingkat surgawi. Qin Chen segera mengeluarkan istana Zixiao Do Sui, dan mengeluarkan api jiwa yin yang. Di tubuh Qin Chen, berbagai cahaya api berkedip, dan hukum api mengalir, membentuk batasan sempurna pada Qin Chen. Kedua harta ini mulai perlahan bergabung ke tubuh Qin Chen sendiri. Pada saat ini, roh Qin Chen sangat terkonsentrasi, dan kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya berputar di benaknya. Berbagai hukum berkembang, dengan bantuan pohon iblis dari 10.000 alam, untuk memahami aura paling penting dari asal-usul waktu. Dalam keadaan linglung, Qin Chen sepertinya telah memasuki sungai waktu sekali lagi. Kali ini, dia tidak lagi terjebak oleh sungai waktu, tetapi seolah-olah dia telah menjadi penguasa sungai waktu. Dia melihat hidupnya hanya setetes di lautan dalam waktu yang tak ada habisnya, tetapi bagi Qin Chen, itu adalah satu-satunya. Di sungai waktu yang tak berujung, kekuatan gaibnya tampak meledak dan berubah menjadi puluhan juta triliun cahaya. Satu demi satu hukum, kekuatan gaib lahir, berbagai emosinya muncul, dan kekuatan gaib ini, dan emosi ini membentuk Qin Chen. Dia bahkan melihat musuh yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia bunuh dalam hidupnya. Musuh-musuh ini memiliki makna mendalam, hukum, kekuatan gaib dan kekuatan yang telah dia kuasai. Semua kekuatan ini dipahami, dipelajari, diserap, dan dikuasai oleh Qin Chen. Tidak tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung di dalamnya. Qin Chen merasa terkejut dengan rilisannya sekarang. Qin Chen awalnya berpikir bahwa kekuatan ini telah diintegrasikan ke dalam kekuatan gaib asalnya sendiri dan berubah menjadi asal yang tak ada habisnya. Tetapi di bawah aturan waktu, dia bisa melihat dengan jelas bahwa kekuatan gaib asalnya itu cacat. Dalam pikiran Qin Chen, tampaknya ada banyak orang suci dan dewa, semua berbicara dan menjelaskan teori mereka sendiri, membuat kekacauan. Jika itu orang biasa, dalam situasi seperti itu, dia pasti sudah bingung. Namun, Qin Chen tetap tidak bergerak dan tidak bergerak seperti gunung. Di permukaan tubuhnya, kekuatan waktu mengalir. Untuk sesaat, itu adalah ribuan tahun. Itu akan dilenyapkan oleh kekuatan waktu, berubah menjadi ketiadaan, dan menjadi abadi. Jika seseorang tidak tahan dengan kekuatan waktu, itu akan diasimilasi oleh waktu dalam sekejap, menjadi riak di sungai waktu yang panjang, dan kembali ke ketiadaan. Tetapi di bawah pohon iblis 10.000 alam dan teknik terlarang jiwa surgawi, Qin Chen tetap tidak bergerak, Zizu ada di tangannya, tidak ada fluktuasi mental sama sekali, bahkan perhatiannya sepenuhnya terintegrasi ke dalam pemulihan asal waktu. Saat ini Qin Chen terus membakar semua urat suci langit dan bumi yang telah dijarahnya, tapi itu masih belum cukup. Qin Chen akhirnya tidak punya pilihan, dan mulai membakar pembuluh darah suci kuno Dewa Suci. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah melewati zaman kekacauan yang tak terhitung jumlahnya, mengalami proses membuka dunia lagi dan lagi. Apakah ini kekuatan waktu? Saya mengerti. Ternyata inilah kekuatan magis waktu. Segala sesuatu muncul dan mati,
Itulah waktu, asal dari segala sesuatu adalah waktu, peredaran langit dan bumi adalah waktu, kehancuran zaman juga waktu, dan seseorang dari lahir sampai mati juga waktu. Waktu selalu di sisi kita sepanjang waktu. Fikir Qin Chen, matanya tiba-tiba terbuka. Napas waktu mengembun sekaligus, muncul di telapak tangan Qin Chen, dan berubah menjadi pusaran seperti lubang hitam, mewakili kelahiran dan kematian alam semesta. Akhirnya, kekuatan aturan waktu telah mengalami peningkatan, ucap Qin Chen.